Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya. Nah, di video kali ini akan dibahas tentang krim nih. Dan tentunya krim ini hanya digunakan untuk kamu yang sedang menyusui atau memberikan ASI secara langsung kepada si kecil. Nah, biasanya pada saat si kecil itu akan mengalami pertumbuhan gigi, tentu saja gusinya itu akan merasa gatal. Nah, tentu akan menggigit-gigit ya, entah dari mainan ataupun yang diminumnya. Nah, salah satu yang akan mengalami luka itu adalah puting dari si ibu. Nah, untuk pengatasan luka tersebut gimana nih caranya? Apa bisa menggunakan Momilen ini? Nah, oleh karena itu simak videonya terus sampai selesai. Sebenarnya masalah puting yang lecet akibat menyusui dialami oleh hampir semua ibu-ibu. Kondisi ini seringkali terjadi usai melahirkan, sehingga sebaiknya ibu mengetahui cara yang tepat untuk mengatasi masalah ini ketika sedang menyusui. Nah, ibu yang memberikan ASI eksklusif sering mengalami masalah puting lecet. Kondisi ini kerap terjadi sekitar 2 hari setelah melahirkan. Jadi ketika awal-awal pun itu sudah mengalami kondisi puting lecet ya. Lecetnya puting dapat disebabkan karena posisi si kecil yang kurang tepat atau mulut bayi yang tidak menempel dengan baik saat sedang menyusu. Bukan hanya membuat ibu kesakitan, ibu mungkin khawatir dengan darah yang bisa bercampur dengan ASI dan terminum oleh si kecil. Lantas gimana sih cara agar darah tersebut tidak tercampur ke dalam ASI yang diminum si kecil dan juga lekas sembuhnya ya? Tetapi masih banyak nih ibu-ibu ataupun ibu yang sedang memberikan ASI eksklusif itu tidak mengetahui bahwa sebenarnya sudah ada loh krim yang bisa menyembuhkan puting yang pecah-pecah ataupun lecet serta luka karena ketika si kecil sedang menyusu. Nah, kebanyakan itu hanya didiamkan saja karena tidak mengetahui apakah ada sih sebenarnya obat atau krim yang bisa menyembuhkan luka tersebut. Nah, sebenarnya ada ya, salah satunya adalah Momilen ini. Sebenarnya Momilen itu banyak banget macamnya, entah dari multivitamin untuk kehamilan maupun setelah melahirkannya juga itu sudah ada produknya nih untuk menjaga kesehatannya. Nah, Momilen yang bisa digunakan untuk meredakan peradangan pada luka puting ataupun pecah-pecah pada puting karena puting terasa kering. Nah, itu adalah Momilen Maternity Care. Nah, Momilen Maternity Care ini berbentuk krim ya, jadi bisa dioleskan pada puting. Jadi tidak untuk diminum. Nah, oleh karena itu, apa maksudnya? Tentu saja aman ya, jadi tidak dikonsumsi melalui mulut tetapi hanya dioleskan ataupun sebagai obat luar saja. Apabila puting tersebut itu mengalami luka, pecah-pecah maupun lecet, tentu saja si ibu akan merasa kesakitan dan juga tidak nyaman. Hingga bisa saja nih muncul rasa tidak ingin menyusui lagi ataupun memberikan ASI lagi. Jadi bisa si kecil itu dikasih susu formula. Padahal sebenarnya yang paling utama dan paling bagus adalah pemberian ASI yang eksklusif, yaitu dari air susu ibu sendiri. Apabila memang diharuskan menggunakan susu formula itu ya tidak apa-apa, tetapi memang untuk kualitasnya itu lebih bagus ataupun lebih baik yang air susu ibu asli. Tetapi ada sedikit perbedaan juga nih untuk pemberian ASI itu, apakah mendingan langsung dari payudara si ibu ataupun disedot dulu nih atau dibekukan terlebih dahulu. Nah, biasanya untuk ibu yang bekerja ataupun aktif untuk berkegiatan di luar, maka tentu saja ASI akan disedot terlebih dahulu dan dibekukan. Nah, pada saat ibu keluar, jadi stok ASI di rumah itu banyak karena tentu saja anak kan tidak dibawa pergi kemana-mana, entah nanti di rumah dengan
nenek atau kakeknya ataupun pengasuhnya. Bisa saja ketika anak membutuhkan minum ataupun makan bisa diberikan ASI tersebut, jadi tidak kekurangan. Nah, sebenarnya cara yang bagus untuk pemberian ASI itu adalah langsung dari ibunya, jadi ada koneksi antara kedua orang tersebut, antara ibu maupun anaknya, jadi lebih erat hubungannya dan juga koneksi dari dalam hatinya itu lebih erat lagi. Nah, oleh karena itu ketika payudara khususnya puting ya mengalami luka maupun lecet-lecet serta pecah-pecah, ibu bisa menggunakan Momylen Maternity Care. Nah, Momylen Maternity Care ini merupakan nourish cream yang memiliki kandungan bagus banget nih. Kandungannya ada beberapa macam, yaitu ada kandungan depantenol dan juga vitamin E. Nah, Momylen Nourishing Cream dengan depantenol dan vitamin E ini bisa merawat dan melindungi puting ibu selama masa menyusui dari kekeringan dan pecah-pecah. Cara pakainya itu cukup gampang, hanya dioleskan saja ke bagian puting. Karena apa? Karena luka-luka yang ada di bagian puting itu biasanya hanya khusus di bagian puting saja nih terjadi lukanya, tidak akan menyebar ke bagian payudara yang lainnya. Nah, untuk mengoleskannya itu setelah menyusui atau setiap saat ketika diperlukan. Tetapi perlu dibersihkan ya puting sebelum menyusui kembali. Pemakaian awal itu sebagai perawatan dan persiapan awal penggunaan setiap hari setelah kulit puting lebih lembut, kenyal, dan juga lembab. Hindari dari tempat panas dan juga tutup rapat setelah dipakai ataupun dibuka. Nah, apabila Momylen ini tertelan dengan bayi gimana nih? Apakah boleh atau tidak? Nah, tadi sudah diingatkan ya bahwa cara pakainya itu dioleskan pada area puting setelah menyusui ataupun saat diperlukan. Tetapi perlu diingat harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum menyusu kembali. Nah, kedua bahan yang terdapat pada krim walaupun merupakan suatu vitamin, namun tetap berbahaya ya bagi saluran pencernaan bayi kamu yang masih dalam perkembangan karena melalui serangkaian pengolahan kimiawi. Nah, jadi sebaiknya bila kamu akan menyusui harus cuci bersih terlebih dahulu dengan sabun dan juga air mengalir agar tidak ada zat yang tersisa di area puting. Jadi pembersihannya itu harus dicuci atau dibersihkan dengan sabun serta menggunakan air yang mengalir agar tidak ada nih yang tertinggal sedikit pun, karena apabila tertelan oleh bayi maka akan menimbulkan efek samping yang buruk ya, karena memang zat-zat tersebut itu tidak bagus ataupun berbahaya bagi saluran pencernaan bayi. Nah, apabila ketika membersihkan kamu mungkin lupa nih pakai sabun ataupun masih belum bersih, jadi ada zat-zat yang tertinggal di situ. Bila terlalu banyak terkonsumsi pada saat menyusui, mungkin bayi kamu akan mengalami diare serta muntah karena tertelan zat-zat kimia tersebut ataupun vitamin-vitamin tersebut yang berbahaya bagi bayi. Nah, apabila gejala tersebut muncul itu harus segera konsultasikan dengan dokter agar diberi penanganan dari dokter. Selain itu ada beberapa cara mengobati puting lecet maupun luka dengan cara alami maupun di rumah ya. Nah, menggunakan ASI. Menurut studi dalam AGS Publication, ASI yang diproduksi oleh tubuh ibu sebenarnya mengandung antibakteri, sehingga bisa digunakan untuk mengobati puting lecet dan mengurangi rasa sakitnya. Caranya, oleskan beberapa tetes ASI pada area puting yang lecet sebelum dan sesudah menyusu. Kemudian angin-anginkan hingga kering. Yang kedua adalah kompres dengan air hangat. Untuk mengurangi rasa sakit di puting yang lecet, ibu bisa menggunakan handuk yang sudah direndam air hangat. Kemudian kompres payudara sebelum menyusui. Kompres air hangat juga membantu membersihkan area puting dan meningkatkan produksi ASI juga loh. Jadi ibu bisa mandi dengan air hangat agar efeknya terasa hingga ke sekujur tubuh. Yang ketiga adalah oleskan pelembab alami. Bahan-bahan alami seperti minyak zaitun, minyak kelapa, atau minyak almond. Nah, itu berkhasiat melembabkan area puting yang lecet. Selain itu, ibu dapat juga menggunakan tea tree oil yang mengandung antiseptik, sehingga mampu mengobati puting lecet lebih cepat.
Kandungan tersebut dapat mencegah masalah lainnya yang dapat menghambat pemulihan puting yang sakit. Dan yang terakhir adalah konsumsi makanan sehat serta bergizi. Pola makan yang sehat dan seimbang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh serta membantu melawan beberapa infeksi jamur yang rentan terjadi ketika puting itu lecet maupun luka. Pastikan ibu banyak mengkonsumsi buah dan sayuran serta vitamin ataupun suplemen. Tetapi ibu juga tidak boleh lupa ya untuk selalu menjaga kebersihan payudara dengan mengganti bantalan payudara atau breast pad setiap selesai menyusui. Sebaiknya menggunakan bra berbahan katun agar sirkulasi udara dapat berjalan dengan baik. Biarkan puting benar-benar kering sebelum kembali menggunakan bra. Nah, terima kasih ya sudah menyaksikan video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.